سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد para santri dan santriwati Yayasan Pondok Pesantren Baitul Ulumah Al-Islam yang hari ini, alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-3 dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam mari kita sama-sama ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir hayat nanti. Mari kita sama-sama sekali mengucapkan salawat kepada beliau dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah para sahabat dan terhormati, untuk di bulan suci Ramadan ini kita akan khusus mengkaji tentang fikih seputaran puasa. Amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Yang mana ilmu yang wajib dituntut? Ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang ibadah tersebut kita akan kerjakan. Ilmu tentang ibadah yang akan kita kerjakan. Misal kita mau mengerjakan sholat, berarti wajib kita menuntut ilmu tentang sholat. Begitu juga kita akan mengerjakan puasa, maka wajib kita menuntut ilmu tentang puasa. Karena dasar itulah, maka khusus pada bulan suci Ramadan ini kita akan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan tentang puasa, khususnya masalah fikih puasa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas langsung terkait masalah hukum-hukum puasa. Namun sebelumnya mari kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mempelajarinya mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. Jadi hukum-hukum puasa itu bukan hanya wajib saja, ada beberapa hukum puasa yang lain. Namun sebelum kita membahas itu, mari kita sejenak mengingat fadilah puasa. Di dalam sebuah hadis disebutkan di dalam kitab ini, wa fil hadisil qudsi anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 du'fin. Jadi di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 10 pahala. Ila 700 du'fin, sampai 700 pahala. Jadi setiap kebaikan yang kita kerjakan, setiap ibadah yang kita kerjakan itu akan diberikan pahala
10 sampai 700 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita lakukan. Illa saum, illa siyam, kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untukku sendiri dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Nah, jadi puasa itu berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Langsung Allah mengambil kita pahala. Namun puasa berbeda dia dengan ibadah-ibadah yang lain. Wa fil hadisi man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Siapa yang puasa 1 hari saja di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka jahanam masirata mi'ata amin, 100 tahun. Ayai puasa 1 hari saja dia puasa akan dijauhkan dari api neraka itu 100 tahun. Coba kalian bayangkan, ada yang pernah hidup 100 tahun? Hah? Ada yang pernah hidup 100 tahun? Bapakmu sudah hidup 100 tahun? Ibumu sudah hidup 100 tahun? Apalagi kamu. Bapakmu bahkan balukmu aja tidak mungkin. Atau apa namanya? Dia bisa hidup 100 tahun. Sedikit kemungkinan dia bisa hidup 100 tahun. Ini cuma puasa. Kita puasa 1 hari, Allah akan menjauhkan kita dari api neraka 100 tahun. Sekarang sudah berapa hari kita puasa? 3 hari. Berapa ratus tahun berarti? 300 tahun. Dijauhkan kita dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mampu sampai bulan. Berarti beratus tahun? 3000 tahun. Masya Allah. 3000 tahun kita jauh dari api neraka. Ya Allah Subhanahu wa taala mun mampu puasa bulan ini. Wabil hadis kadzalika, dan dalam sebuah hadis lagi, somtus shaimi tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Nah, teduh doang dengan puasa, no, kata Nabi Muhammad SAW, dia sedang bertasbih. Pada kenananya karena bertasbih, nah teduh dengan puasa. Nah teduh doang ngerti. Ini ulang kurang teduh doang. Pada pahala dengan bertasbih. Nah, teduh doang nganga. Ya nulang kurang dengan puasa. Pada marakna bertasbih. Kata Rasulullah SAW. Wa naumuhu ibadatun, apalagi netinduk. Naumuhu ibadatun, tidurnya ibadah. Nah tinduk no, pahala mauna dengan puasa. Tapi jangan kamu tidur dari maghrib sampai subuh sampai maghrib. Bukan pahala kamu dapat, tapi dosa. Karena sholat zuhur tidak, sholat asar tidak. Tidurnya orang yang berpuasa, maksudnya ketika dia sudah melaksanakan kewajibannya dan dia berniat untuk menjauhi maksiat. Dia tidur, dia sudah melaksanakan kewajibannya dan dia berniat sudah menjauhi maksiat. Dia berniat untuk menjauhi maksiat. Dia berniat untuk menjauhi ghibah. Dia berniat untuk menjauhi gosip. Dia berniat untuk menjauhi fitnah dan lain sebagainya. Makanya tidurnya itu tidur orang yang puasa beribadah luar biasa. Tidurmu saja ibadah. Wa du'ahu mustajabun. Doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya pada sagak berdoa lamun bulan Ramadan, bulan puasa. Jangan kamu malas berdoa. Setiap selesai sholat berdoa. Setiap selesai sholat sunnah berdoa. Setiap selesai belajar berdoa. Pokoknya setiap kamu selesai mengajarkan kebaikan, jangan lupa berdoa.
Karena ini adalah bulan mustajab, bulan dikabulkannya doa kita. Makanya jangan malas berdoa. Jangan malas berdoa. Siapa yang mau ditunaikan hajatnya, capek dia di bulan suci Ramadan ini. Apa hajat terbesarmu di dunia ini? Kamu mau jadi apa di dunia ini? Cita-cita terbesarmu di dunia ini mau jadi apa? Kamu sampaikan dia di bulan suci Ramadan 30 hari ini. Setiap hari kamu berdoa dengan yakin, dengan keberkahan bulan suci Ramadan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, membaca Al-Qur'an 1 huruf berapa pahalanya? 10. Kalau kamu baca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jadi 10 lagi, tapi 20. Yang awalnya 10, 1 huruf dilipat gandakan di bulan suci Ramadan menjadi 20. Kamu sholat berjamaah berapa derajat? 27 derajat. Akan dinaikkan derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu berjamaah di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan lagi. 27 tambah 27. Pahala kita mau. Itulah luar biasanya pada bulan suci Ramadan. Amalan ibadah kita dilipat gandakan. Nah, itulah sekelumit tentang fadilah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. As-shaumu ta'tarihil ahkam al-arba'ah. Puasa itu mempunyai hukum 4. Yang pertama, wujub, wajib. Yang kedua, wan nadabu, sunnah. Yang ketiga, wal karahah, makruh. Yang terakhir, wal hurmah, haram. Jadi ada 4 hukum puasa. Ada wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa haram. Yang pertama, wajibun, yang wajib. Wa yakunu zalika fi sitti halat. Puasa wajib itu pada 6 tempat. Yang pertama, saumu Ramadan. Yang pertama, puasa pada bulan suci Ramadan. Itu puasa wajib yang pertama. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi itu puasa wajib yang pertama, yaitu puasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, shaumul qada, puasa qada. Apa itu puasa qada? Apa itu puasa qada? Apa itu puasa qada? Puasa mengganti puasa yang kita luput atau kita yang kita tidak kerjakan pada bulan suci Ramadan. Itu namanya puasa qada. Misalnya kalian yang perempuan yang haid 7 hari dia tidak puasa pada bulan suci Ramadan, maka wajib diganti pada bulan yang lain. Itulah dinamakan qada. Ketiga, shaumul kafarah. Shaumul kafarah itu puasa hukuman bagi orang-orang yang melanggar hal-hal tertentu. Contohnya,
kakafarati jima'i Ramadan. Misal seperti orang-orang yang suami istri yang berhubungan di bulan suci Ramadan, itu ada namanya shaumul kafarah, puasa hukuman bagi orang tersebut. Kemudian yang keempat, as-saumu fil haji wal umrati badalan aniz zabhi fil fidyah. Puasa di dalam haji dan umrah badalan aniz zabhi fil fidyah, sebagai pengganti menyembelih hewan sebagai ganti fidyah. Jadi ada namanya puasa ketika haji dan umrah. Jadi orang yang berhaji dan umrah itu ketika dia melanggar ada melanggar aturan ketika dia berhaji dan umrah, itu dia harus membayar denda namanya. Dendanya apa? Bisa jadi memotong hewan. Nah, kalau dia tidak mampu, maka dia diganti dengan berpuasa. Nanti akan dijelaskan pada bab haji. Kemudian puasa yang wajib selanjutnya, as-saumu bil istisqa'i idza amaral hakim. Puasa ketika sholat istisqa. Idza amaral hakim, kalau diperintahkan oleh pemerintah. Apa itu sholat istisqa? Apa itu sholat istisqa? Sholat istisqa itu adalah sholat meminta hujan. Jadi kalau diperintahkan kita oleh pemerintah kita, misalnya, wahai rakyat Indonesia, kita ini sedang kekeringan, sudah 2 tahun berturut-turut di Nawah turun hujan, maka silahkan kalian sholat istisqa minta hujan dan berpuasalah. Nuka misalnya presiden maka wajib kita melaksanakan puasa. Kalau itu perintah dari pemerintah dalam sholat istisqa meminta hujan. Kemudian puasa yang wajib selanjutnya yaitu shaumun nazari, puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Apa itu puasa nazar? Misal, kalau saya besok bisa hafal 30 juz, saya akan berpuasa 1 tahun misal, maka wajib dia berpuasa 1 tahun lamun nawah nyampe 30 juz misal. Atau misal jemak lamunku beliang HP le inangku jagingku puasa minggu misalnya. Beliang ya HP le inang ternyata, maka wajib dia puasa 1 minggu. Itu namanya puasa nazar. Kemudian hukum puasa yang kedua, mandubun. Hukumnya sunnah. Mana dia puasa sunnah? Wa yanqasimu ila salasati aqsam. Terbagi menjadi 3. Puasa sunnah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma yatakarraru bitaqarruris sinin, yang terulang-ulang setiap tahun. Jadi bilang tahun tak puasa ini aja. Puasa sunnah yang setiap tahun kita laksanakan. Mana contohnya? Qasaumi yaumi Arafah, seperti puasa pada hari Arafah. Itu setiap tahun, bukan setiap bulan. Kali tahun puasa yaum Arafah, sunnah puasa di sana. Mana yang dinamakan hari Arafah? Rajab. Mana yang dinamakan puasa hari Arafah? Pada tanggal 9 Zulhijjah, sebelum kita hari raya Idul Adha. 1 hari sebelum hari raya Idul Adha itu sunnah kita berpuasa.
puasa itu namanya puasa hari Arafah. Nah, jadi puasa sunnah setiap tahun itu salah satunya adalah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah atau satu hari sebelum hari raya Idul Adha. Misal jemaah hari raya Idul Adha. Satu hari sebelum itu sunnah kita berpuasa. Namanya puasa hari Arafah. Kemudian wa tasu'a wa asyura. Sunnah juga puasa pada hari Tasyu'a dan pada hari Asyura. Nah, kapan ini? Tasu'a Asyura. Kapan? Tasu'a itu tanggal 9. Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 9 namanya Tasyu'a. Tanggal 10 namanya Asyura. Bulan Muharram itu disunahkan kita berpuasa. Namanya puasa Tasyu'a dan puasa Asyura 2 hari. Wal hadi asyara minal Muharram, dan tanggal 11 dari bulan Muharram. Jadi tiga hari. Tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Muharram itu disunahkan kita berpuasa. Wasitti minas Syawal, dan 6 hari dari bulan Syawal. Kapan bulan Syawal? Kapan bulan Syawal itu? Setelah atau setelah Lebaran. Sunnah kita berpuasa berapa hari? 6 hari di sana. Jadi Syawal Lebaran sunnah dah puasa 6 jelu. Kapan-kapan maunya, yang penting dia di bulan Syawal. Ya, mesti Syawal Lebaran langsung puasa. Boleh. Misalnya jeda 2 hari, jeda 3 hari. Yang penting dia 6 hari di bulan Syawal. Sunnah kita berpuasa. Apa faedahnya? Sama kayak kita puasa 1 tahun. Pada pahalanya kita puasa 1 tahun. Sanggup puasa 1 tahun. Sanggup puasa 1 tahun. Pira ratus injau ang tali api neraka haja lo 100 tahun. Lamun tahun tak puasa. Sanggup. Pira ribu tahun injau ang tali api neraka berarti. Ayo hitung ya. Wah jauh tali api neraka berarti. Siapa yang mampu puasa 1 tahun? Kalau tidak mampu, cukup puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu sama kayak puasa 1 tahun. Wal ashhurul hurum, dan bulan-bulan haram. Sunnah juga berpuasa di sana. Bulan-bulan haram. Kenapa bulan haram? Mana bulan haram? Ada 3 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Begitu juga Rajab, termasuk juga bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan haram namanya dalam Islam. Sunnah tono talwi inggawe puasa. Sunnah di sana. Terutama bulan Rajab. Kalian puasa di sana sebanyak-banyaknya, besar pahalanya. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kemudian wal ashril awal min Zulhijjah, dan 10 pertama dari bulan Zulhijjah sunnah ada puasa.
10 pertama. Kemudian yang kedua, puasa sunnah yang kedua, ma yatakarraru bitakarruri suhur, yang berulang-ulang setiap bulan, dari setiap bulan puasa neneja. Iberuja setiap apa? Setiap tahun. Nengkaya setiap bulan. Mana dia puasa setiap bulan? Ka ayyamil bid, puasa hari-hari putih. Nah, setiap bulan itu ada namanya puasa hari-hari putih, ayyamul bid. Mana dia? Wahia yaumun 13, 14, 15 setiap bulan. Itu namanya hari putih. Hari putih setiap bulan itu tanggal 13, 14, 15 itu namanya hari putih. Sunnah tanggawe puasa. Apa niatnya puasa hari putih? Ku berniat puasa hari putih atau hari bid sunnah karena Allah Ta'ala. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Tapi bulan Islam, bukan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Cari tanggal 13, 14, 15 itu sunnah kita puasa. Hari apa namanya? Hari putih. Wal ayyamis sud, hari hitam juga. Nah, ada hari hitam enda. Selain hari putih, ada juga namanya hari hitam. Mbe ya, wahia yaumun 28, 29, 30 setiap bulan. Sunnah kita juga melaksanakan puasa tanggal 28, 29, 30. Itu namanya hari apa? Hari leceng, hari hitam, beteng. Nah, sunnah ku berniat puasa jemaah, puasa hari hitam, sunnah karena Allah Ta'ala, itu niatnya. Sunnah puasa di sana. Itu puasa yang setiap bulan. Nah, kemudian yang ketiga, sunnah puasa yang ketiga, ma yatakarraru bitakarruril asabi, yang berulang-ulang setiap minggu. Nah, ini aja bilang minggu ya. Ambil contohnya. Al-Isnain wal Khamis, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Ini puasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Senin dan Kamis, itu sunnah. Kemudian hukum yang ketiga, makruh. Jadi hukum puasanya makruh. Apa maksudnya makruh? Apa hukumnya makruh? Hah? Apa itu pengertian makruh? Kalau dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Jadi kalau kamu kerjakan dia tidak dapat apa-apa. Artinya lebih baik ditinggalkan. Kalau kamu tinggalkan mendapat pahala. Itu pengertian makruh. Kita kerjakan tidak dapat apa-apa, kita tinggalkan atau kita tidak kerjakan dapat pahala. Makanya makruh. Makruh itu apa artinya? Dibenci. Tidak haram tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang mengerjakannya tidak dapat pahala. Orang yang tidak mengerjakannya dapat pahala. Hebat nih. Nah, mana dia puasanya makruh? Ifradu yaumil jum'ah awis sabti awil ahad. Puasa pada hari Jumat, Sabtu atau Minggu tanpa dia puasa sebelumnya. Puasa jelo Jumat makruh. Puasa hari Sabtu makruh.
Puasa hari Minggu makruh, kecuali kalau puasa sebelumnya baru dia tidak makruh. Misal gina puasa jero Jumat jema lagu kumbe sarantagi ana makruh puasa jero Jumat, puasa dari hari Kamis. Maka berubah hukumnya menjadi sunnah. Tapi kalau hari Jumat saja kamu puasa, hukumnya makruh. Atau hari Sabtu saja puasa, jelo Jumat ya na puasa, jelo Sabtu doang na puasa, hukumnya atau jelo Minggu doang, jelo Ahad doang na puasa, jelo Sabtu ya na puasa, jelo Senin ya na puasa, hukumnya makruh. Artinya kalau dia tidak bergandengan, hukumnya makruh. Paham ini? Kalau dia bergandengan, hukumnya tidak makruh. Misal puasa jelo Ahad, hukumnya makruh. Tapi kalau dia gandengkan dengan Senin, artinya 2 hari dia puasa, Ahad sama Senin, maka hukumnya berhenti menjadi makruh. Paham ini? Yang makruh itu kalau kamu puasa hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja dia puasa, baru hukumnya makruh. Kemudian wasaumud dahri, puasa yang makruh selanjutnya adalah puasa saumud dahri, puasa ya nawah mentelah puasa. Bilang jelu puasa doang gawina, sampai bertahun-tahun puasa doang gawina. Nah itu namanya puasa saumud dahri, makruh. Kita puasa ngadu. Bilang jelo puasa doang, puasa nulak libur bertahun-tahun. Nah makruh seperti itu. Paham ini? Kemudian yang terakhir, hukum puasa yang terakhir haram. Yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi 2. Ini tolong diperhatikan bagus-bagus. Hari-hari di mana diharamkan puasa. Ya jema saking rajinna puasa, tono langanna puasa, padahal hari itu diharamkan puasa, terbagi menjadi 2. Yang pertama, haramun ma'asihah, haram tapi sah. Haram dia puasa di hari itu, tapi sah puasanya. Apa maksudnya? Berdosa ya puasa jelonono, lagu sah puasana. Sah puasana lagu berdosa. Sah puasana lagu berdosa. Mana contohnya? Yang pertama, saumuz zaujah biduni izni zaujiha, puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suaminya. Jadi kalau kamu mau puasa sunnah besok, jangan kamu ndak izin sama suami. Kalau kamu ndak izin sama suami terus kamu puasa sunnah Senin Kemis misalnya, sah puasamu tapi berdosa. Sah puasamu, puasa sunnahmu sah, puasa Seninmu sah, tapi kamu berdosa karena tidak izin di suami. Harus izin dulu di suami kita. Yang ku puasa cuma ndek. Au ka puasa bakah ka. Kedik ke ku beli beras. Maka misalnya. Izin dulu kalau mau puasa sunnah. Kak, ku puasa cuma ndek. Senin cuma. Nah kan ku puasa. Puasa nih jema sagak meriap. Nu kami salawana tak boleh puasa. Jangan kamu mentang-mentang saking rajinmu, saking saking demenna puasa, biar nula izin ginawana puasa sunnah. Puasa doang tanpa izin suami. Sah puasanya, tapi berdosa. Wa shaumul abdi biduni izni sayyidihi, puasa seorang budak tanpa izin majikannya juga haram, tapi sah puasanya. Kemudian yang kedua, haramun ma'a adami sihah, haram dan tidak sah. Jadi kalau yang pertama tadi haram tapi sah. Kalau yang kedua haram dan tidak sah. Mbina berdosa, mbina sah puasana. Mana contohnya? Yang pertama,
Saumu yaumi Idul Fitri. Puasa pada hari raya Idul Fitri. Enggak boleh mentang-mentang dah depan ku puasa ku puasa apakah lebaran nenen dah. Nu kami misalnya jemaah lanjutanna puasana lebaran dengan dia puasa. Jangan mentang-mentang kamu rajin puasa jelo lebaran haram dan tidak sah puasanya. Berdosa dan tidak sah puasanya. Puasa pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, saumu yaumi Idul Adha. Puasa pada hari raya Idul Adha. Pada endah, enak kanggu, berdosa, haram dan tidak sah puasanya. Ketiga, saumu ayyamin tasyrik. Puasa pada hari tasyrik. Mana itu hari tasyrik? Mana hari tasyrik? 11, 12, 13 Zulhijjah. 3 hari setelah hari raya Idul Adha, itu namanya hari tasyrik. Ya na kanggo da puasa ya mentang-mentang rajin lalu no sawe lebaran Idul Adha merina puasa haram puasa di sana. Itu namanya hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Haram, berdosa dan tidak sah puasanya. Yang keempat, saumun nisfil akhir min Sya'ban, yaitu puasa setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Nah, ini banyak yang tak tahu. Emparana kena doang. Mentang-mentang rajin puasa setengah terakhir bulan Sya'ban puasa doang. Mana setengah terakhir? Mana yang dinamakan setengah terakhir dari bulan Sya'ban? Hah? Dari tanggal berapa? Bulan itu, 1 bulan itu berapa hari? 30. 30 bagi 2. 15. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 15 itu setengah pertama. Kemudian tanggal 16 sampai 30 itu setengah terakhir. Berarti dari tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban itu haram hukumnya puasa. Ya mentang-mentang rajin lalu no. Terus ya langan puasa jemaah. Tanggal 16, 17, 18, 19, 20 bulan Sya'ban langan puasa sunnah haram. Kecuali kalau puasa kodok. Misalnya yang perempuan, ya pun buik lena ngodok puasana, ya apa-apa kalau di sana puasa. Tapi kalau puasa sunnah haram. Tidak boleh berpuasa di sana. Mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban. Itu haram berpuasa di sana. Nah, itulah apa namanya? Hukum-hukum puasa. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ke pembahasan syarat-syarat sah puasa. Sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna, berkah bagi kita semua yang hadir di tempat ini, yang mempelajari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.